datang Pak Junaidi dari Direktorat Rehabilitasi Hutan. Terima kasih, Pak. Siap. Baik, Bapak. Baik, Bapak, Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai panel 1 dan 2 untuk sore hari ini. Diharapkan bagi Bapak, Ibu yang masih di luar dipersilakan untuk masuk ke dalam. Alhamdulillah, pada sesi kali ini akan dimulai oleh speaker, narasumber dari Direktorat Rehabilitasi Hutan. Nanti akan bersama juga dengan Pak Haji dari Direktorat PKPS dan Bapak dari Direktorat PUPS, Kementerian Lingkungan Hidup. Selanjutnya juga bersama dengan Bapak dari Kemenkomarfers, ASDEP Kemenkomarfers yang nanti akan hadir juga secara online, sama dengan Bapak Junaidi dari Rehabilitasi Hutan, Direktur Rehabilitasi Hutan, dan dari Bapeda Provinsi Maluku Utara. Sudah ada? Oke, baik. Nanti kita langsung panel bersama. Untuk panel 1 dan 2 kita langsung gabung, 2 online, 3 luring. Nah, antara daring dan luring nih. Ya, kalau kita pakai online kadang-kadang apa jadi kayak luar gitu ya. Oke. Baik. Saya tidak berlama-lama lagi mengingat waktu. Saya persilahkan kepada Bapak Junaidi dari Direktorat Rehabilitasi Hutan memaparkan apa yang kira-kira hubungannya informasi terbaru bagaimana rehabilitasi hutan dan perhutanan sosial. Dipersilahkan Bapak. Terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar di kawan-kawan di Maluku Utara. Sangat jelas Bapak. Sangat jelas, terima kasih. Yang kami hormati Bapak Sekda atau yang mewakili, serta Bapak Ibu, beserta rapat yang hadir, baik yang daring maupun yang luring. Yang pertama-tama ingin kami sampaikan permohonan maaf dari Pak Direktur kami, Pak Niko, karena pada saat yang sama beliau juga ada rapat di KSP, sehingga beliau menugaskan kami untuk memaparkan kegiatan-kegiatan RHL terkait di dalam areal perhutanan sosial. Saya mohon izin untuk diberi akses untuk share PowerPoint. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan baik hari ini kami akan mencoba untuk memaparkan suatu materi terkait dengan rehabilitasi hutan dan lahan pada areal persetujuan Menteri Pengelolaan Perhutanan Sosial. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memberi informasi terkait pelaksanaan RHL pada persetujuan perhutanan sosial, alangkah baiknya kita mencoba menilik kembali filosofi terkait dengan rehabilitasi hutan dan lahan. Di dalam peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2020 tentang rehabilitasi dan reklamasi hutan pasal 1, di situ dijelaskan atau didefinisikan bahwa rehabilitasi hutan dan lahan merupakan
upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan, sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Yang menjadi garis bawah di sini adalah upaya memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan. Jadi di sini adalah fungsi hutan dan lahannya. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah paham sekali bahwa fungsi hutan dan lahan itu bisa jadi berfungsi sebagai lindung misalkan. Maka itu adalah hutan lindung. Atau sebagai konservasi, maka muncullah hutan konservasi. Atau sebagai produksi, maka muncullah itu sebagai hutan produksi. Itulah yang akan kita coba untuk pulihkan apabila memang sudah rusak. Atau kita pertahankan, atau malah justru kita tingkatkan kalau memang kondisinya masih bagus. Terkait dengan adanya undang-undang nomor 23/2014 tentang pemerintahan daerah, maka ada pembagian kewenangan ya terkait dengan rehabilitasi hutan dan lahan ini, yaitu rehabilitasi hutan, maka posisi kewenangannya ada di pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah KLHK. Sedang untuk rehabilitasi lahan atau RL, ini dimiliki kewenangannya oleh pemerintah daerah. Namun ada juga ya yang kawasan hutan yang statusnya taman hutan raya, ini bisa jadi di pemerintah provinsi, bisa jadi di pemerintah kabupaten atau kota, tergantung lokasi tahurannya. Dari hal tadi, kita juga mengerti bahwa kegiatan RHL itu ada yang bersifat vegetatif atau menanam pohon. Ada juga yang bersifat penerapan konservasi tanah dan air. Ini kita biasanya membangun dam penahan, gali plat, terasiring, maupun bangunan-bangunan sipil teknis lainnya. Yang ketiganya bisa jadi bahwa RHL diterapkan secara kimia. Ini biasanya terjadi di lokasi-lokasi tambang. Untuk memulihkan ternyata perlu faktor kimia. Atau bisa jadi gabungan antara vegetatif, penerapan konservasi tanah, maupun kimia tadi. Baik yang di RHL, baik yang di rehabilitasi hutan, maupun di rehabilitasi lahan, kegiatannya adalah sama. Yaitu ada vegetatifnya, ada KTA-nya, ada kimianya, dan gabungan antar ketiganya. Selanjutnya, bahwa kita sudah memiliki rencana umum RHL DAS yang alhamdulillah sudah ditetapkan oleh Bu Dirjen atas nama Menteri di tahun 2022. Di mana RHL DAS ini adalah sebagai acuan 10 tahun terkait dengan kegiatan-kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Setelah itu, maka kita turunkan menjadi RTN RHL. RTN RHL ini adalah rencana tahunan RHL. Ini bersifat 1 tahun dan disusun di T-1 sebelum kegiatan RHL dimulai. Jadi nantinya ada RTN RH dan RTN RL. Inilah yang menjadi guideline, menjadi pedoman terkait pelaksanaan RHL pada tahun tersebut. Terkait dengan penyusunan rencana tahunan RHL ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan, maka rencana tahunan seperti yang kami sampaikan tadi dibagi menjadi RTN RH atau rencana tahunan rehabilitasi hutan dan rencana tahunan rehabilitasi lahan. Di mana di dua rencana tahunan ini dibedakan berdasarkan kewenangannya, yaitu apabila RTN
berada di kawasan hutan yang belum dibebani hak pengelolaan dan juga belum dibebani oleh izin-izin lain ataupun persetujuan menteri lain, maka ini menjadi kewenangan menteri. Dalam hal ini didelegasikan kepada Dirjen Pedas RH. Sedangkan untuk kawasan hutan, Tahura, maka menjadi kewenangan gubernur atau bupati atau wali kota sesuai dengan lokasi Tahura berada. Dengan kawasan yang sudah ada hak pengelolaan, ada persetujuan menterinya, ada izin lainnya misalkan, maka penyusunan RTN-RH berada pada pemegang izinnya. Nah, ini adalah siapa yang menyusun dan siapa yang menetapkan. Dan RTN ini merupakan pedoman untuk melakukan RHL pada tahun tersebut. Terkait dengan penyelenggaraannya juga hal yang sama seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu sesuai dengan PP 20 tahun 2020, PP 26 tahun 2020, mohon maaf kalau di sini kita tulis PP 20 ya, yang benar adalah 26. Maka juga dibedakan menjadi hutan dan lahan. Ini sama seperti RTN tadi. Nah, lahan di sini artinya adalah areal di luar kawasan hutan atau istilahnya APL lah, areal penggunaan lainnya. Maka sudah memang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi. Ya, sedangkan kawasan hutan seperti yang saya sebutkan terkait RTN tadi. Jadi misalkan terkait RHL di kawasan hutan yang sudah ada pemegang izinnya, atau ada pemegang hak pengelolaannya, atau juga ada persetujuan menteri di situ, sebenarnya menjadi kewenangan para pemegang izin. Terkait dengan perhutanan sosial, sesuai dengan PP 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan, maka sebenarnya perhutanan sosial ini sesuai pasal 204 ada beberapa hal, yaitu hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, maupun kemitraan kehutanan. Maka di pasal 212 sangat jelas bahwa pemegang persetujuan hutan desa, masyarakatan, HTR wajib melakukan penanaman pemeliharaan di areal kerjanya. Artinya memang sejatinya bahwa RHL untuk para pemegang persetujuan tadi menjadi kewajiban para pemegang persetujuan tadi. Ini pada awalnya seperti ini, untuk kegiatan terutama di perhutanan sosial. Selain itu, di pasal 211 terkait dengan pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, maka bisa diberikan insentif atas kegiatan pemulihan lingkungannya. Dan memang pemberian insentif ini di pasal 211 tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Terus yang selanjutnya adalah terkait dengan pelaksanaannya, bahwa pelaksanaan RHL tadi kita sudah paham benar, ternyata dibagi menjadi dua, yaitu RH atau rehabilitasi hutan. Ini tadi ada tanam-tanaman vegetatif yang kita sebut dengan reboisasi. Ini kami membedakan menjadi dua, yaitu reboisasi intensif dan reboisasi agroforestry. Untuk reboisasi intensif ini dilakukan pasti pada lahan kritis yang tentunya berada pada RU-RHL, yang lahannya terbuka, bisa juga semak belukar. Yang menjadi catatan penting adalah di situ tidak terdapat aktivitas pertanian masyarakat. Tidak ada interaksi antara masyarakat dengan lokasi kawasan tadi. Maka digunakan pendekatan reboisasi intensif.
Ini disesuaikan dengan jumlah pohonnya, Bapak Ibu. Kalau intensif berada di antara 625 pohon per hektar sampai dengan 1.100 batang per hektar. Terus yang keduanya adalah reboisasi agroforestry. Ini sebenarnya sama, lahan kritis yang di RURHL, tapi terdapat aktivitas pertanian. Jadi memang sudah ada interaksi lahan tersebut. Ada aktivitas kebun misalkan di situ, maka pendekatan kita di dalam melakukan reboisasi adalah dengan bentuk agroforestry. Agroforestry ini bisa dengan warna tani, bisa dengan silvopasture dan sebagainya. Jadi agroforestry yang dicantumkan di sini adalah agroforestry dalam tataran umum. Namun untuk sementara kita masih dibatasi dengan penanaman pohon. Nah, kalau di kami reboisasi dibagi menjadi dua, yaitu yang 400 batang per hektar dan 200 batang per hektar. Ini adalah kegiatan RHL di kawasan hutan yang kita sebut reboisasi. Untuk kegiatan sipil teknisnya juga sama, seperti apa yang kami sampaikan tadi. Terus yang kedua adalah terkait dengan rehabilitasi lahan. Ini yang di luar kawasan atau APL. Ini juga sebenarnya sama, cuman istilah pada penanaman pohon atau secara vegetatif disebut dengan penghijauan. Nah, untuk penghijauan ini ada yang bentuknya hutan kota, ada yang penghijauan lingkungan, ada juga yang membangun hutan hak atau hutan rakyat ini. Polanya juga sama, agroforestry. Dan penerapan teknik konservasi tanah juga sama. Itu adalah terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan rehabilitasi lahan. Terus yang keduanya adalah sesuai dengan pasal 25 PP 26 tahun 2020, seperti apa yang kami sampaikan di atas, walaupun sudah menjadi kewajiban para pemegang izin atau pemegang persetujuan menteri ataupun izin-izin lainnya, maka sebenarnya pemerintah masih bersedia membantu, terutama di dalam pendampingan, terus ada pelayanan, dan dukungan. Nah, dan dukungan ini sesuai dengan ayat 5, pasal 25 adalah berupa bantuan teknis, penyuluhan, dan pemberian bibit tanaman. Jadi terutama yang persetujuan Menteri Perhutanan Sosial, maka walaupun menjadi kewajiban para pemegang, ternyata pemerintah masih bersedia untuk membantu. Yang selanjutnya, dan alhamdulillah, sekarang sudah terbit Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Perhutanan Sosial, di mana di dalam pasal 10 ayat 1 dibunyikan bahwa strategi peningkatan produktivitas areal perhutanan sosial ada dua metode, yang A Wanatani, yang B RHL. Jadi di dalam perhutanan sosial pun boleh dilakukan RHL. Pasal 11 tadi menceritakan PP ya, PP dapat bantuan teknis, bantuan bimbingan, dan alhamdulillah sesuai dengan Perpres ini ternyata RHL pada areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial diberikan dukungan dalam bentuk teknis, yaitu penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, supervisi penyusunan rencana tahunan, rehabilitasi hutan, dan upah kerja. Alhamdulillah, berarti artinya ini sama dengan RHL yang di luar perhutanan sosial. Ya, alhamdulillah ini ada terobosan baru terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 dengan adanya pemberian upah. Jadi akhirnya serupa dengan RHL yang lain. Yang selanjutnya adalah terkait dengan pembinaan dan pengendalian. Untuk kegiatan RHL ini sebenarnya
pembinaan dan pengendalian itu diberikan kepada menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya tadi, baik yang di dalam kawasan maupun di luar kawasan. Bentuknya adalah pembinaan. Yang pertama, misalkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, gubernur bisa membuat pedoman, membimbing, melatih, memberi arahan, ataupun melakukan supervisi terkait dengan RHL. Dan di BPDAS biasanya kepala balai membentuk suatu tim yang namanya tim pembina. Demikian juga halnya dengan pengendalian, maka kegiatannya adalah ada monitoring, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut terkait dengan butir 3 di atasnya. Apabila terjadi hal-hal yang di luar rancangan teknis, misalkan ketika hasil monitoring, maka harus ada rekomendasi dan langsung ditindaklanjuti. Bapak Ibu yang kami hormati, para peserta rapat koordinasi terkait dengan hal pengendalian tadi, ada suatu kebijakan dari pimpinan kami, Bu Dirjen, bahwa pengendalian pelaksanaan RHL melalui pendekatan geotagging. Geotagging itu merupakan foto yang dibuat oleh kawan-kawan baik pelaksana maupun pengawas maupun tim pembina dan sebagainya yang berisikan informasi-informasi minimal adalah koordinat, tanggal, dan lokasi pohon itu berada. Dan untuk kegiatan geotagging RHL ini, alhamdulillah kita sudah memiliki manual, yaitu manual pelaksanaan geotagging. Jadi saya berharap sekali terutama yang BPDAS bisa mensosialisasikan kepada pelaksana-pelaksana RHL yang memang ada di wilayah kerjanya. Yang kedua adalah kebijakan bahwa untuk kegiatan RHL yang penanamannya atau P0-nya di tahun sekarang, maka intensitas sampling adalah 100%. Artinya setiap pohon yang ditanam harus ada foto geotagnya. Sedangkan untuk pemeliharaan baik pemeliharaan 1 dan 2, maka kebijakan pimpinan intensitas samplingnya sebesar 5%. Bapak Ibu, ini adalah contoh-contoh geotagging terkait dengan pelaksanaan RHL di setiap BPDAS. Jadi kami punya data kurang lebih hampir 10 jutaan data ya, terkait dengan tanaman-tanaman yang bergeotagging. Jadi geotagging itu adalah foto yang diambil oleh kawan-kawan semua, pelaksana-pelaksana RHL, BPDAS, terkait tanaman yang ditanam per pohon di rancangan kegiatannya. Ini contohnya yang ini adalah ini. Dan ini nanti akan dipetakan. Apakah dia keluar dari rancangan kegiatan atau di dalam rancangan kegiatan. Ini adalah di Serayu Opak Progo sama. Ini di Barito yang titik kuning merupakan foto-foto yang bergeotagging. Dan ini di Brantas Sampean. Bapak Ibu yang kami hormati terkait dengan insentif tadi bahwa sesuai dengan pasal 31 PP nomor 26 tahun 2022, maka gubernur maupun menteri maupun bupati sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan insentif terhadap kegiatan RHL yang telah berhasil. Insentif ini bersifat kemudahan di dalam pelayanan seperti bantuan akses permodalan dan sebagainya, maupun berbentuk penghargaan seperti subsidi atau bantuan, hadiah, sertifikat maupun piala. Dan akan diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan alhamdulillahnya lagi ya, mohon maaf Bapak Ibu untuk yang ini kami belum belum menyusun peraturan terkait insentif ini. Jadi kami mohon maaf dan kami sedang berusaha untuk menyusunnya.
mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa menyusun terkait standar prosedur di dalam pemberian insentif tadi. Ini baru di PP 26 tahun 2020. Kecuali yang perhutanan sosial kelihatannya memang sudah ada. Sehingga ada GOT dan sebagainya itu merupakan hal-hal yang menjadi kriteria di dalam pemberian insentif. Mungkin itu yang ingin kami sampaikan terkait materi rehabilitasi hutan dan lahan di areal perhutanan sosial. Dan satu kata, mari jaga bumi kita agar tetap hijau dan geliatkan ekonomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dofu-dofu, Pak Junaidi. Ya, alhamdulillah. Intinya clear bahwa rencana rehabilitasi hutan dan lahan itu sudah searah dengan kegiatan PS. Dan yang paling intinya bahwa ada insentifnya, Pak ya. Bahwa kemarin memang masih ada tolak ukur, masih beberapa yang bahwa ada RHL di lokasi PS tidak mendapatkan insentif pembayaran. Sekarang sudah gitu. Itu Pak Junaidi ya Pak. Baik. Yeah. Terima kasih Pak Junaidi.